dari Gra 2 Radio Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, dan selamat datang karena dengan bangga nih ya saya ada di program perdana dari Goes 925 dan langsung berkolaborasi juga dengan teman-teman dari komunitas Salasa Kahiji. Nanti kita akan kenalan ya tentang komunitas ini karena saya juga bukan hanya bersama dengan teman-teman perwakilan Goeser senior nanti yang hadir di sini akan ngobrol-ngobrol juga. Ini juga mereka sudah membawa kendaraan ya. Kalau mereka lagi ngumpul-ngumpul udah pasti di sini ada RB road bike yang ganteng-ganteng banget. Dan hari ini juga saya sudah bersama dengan salah satu Goeser senior. Di sini ada Kang Egy. Halo Kang Egy, selamat datang. Halo. Di Radio Maestro di Goes 925. Tapi Kang Egy ini nggak sendiri ya, nanti bakal ngobrol-ngobrol juga sama Kang Tara. Nah, Kang Tara ini juga sudah hadir. Boleh langsung gabung Kang Tara ke sini. Nah, ini tadi boleh langsung gabung Kang di sini Kang. Nah, jadi nanti nih teman-teman semuanya kita akan ngobrol-ngobrol seputar Goes dong sudah pasti ya. Silakan mangga Kang, boleh langsung join bareng sama kita di sini. Ada Kang Egy dan juga Kang Tara. Nah, ini nih hari ini kolaborasi ya dari Goes 925 dan juga komunitas Salasa Kahiji. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentunya bersama dengan mereka Sobat Maestro. Tapi sekali lagi saya ucapkan selamat datang di 92,5 Maestro FM House with the Sound, di mana ada rasa hormat, di situ ada rasa takut. Berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan selamat datang di program acara spesial terbaru di 92,5 Maestro FM Bandung. Dan ini program yang khusus ya, berharap lewat program ini kita bisa mendapatkan satu edukasi terutama tentang kesehatan. Apalagi sejak pandemi kayaknya ini adalah salah satu olahraga yang menjadi tinggi gitu peminatnya. Bahkan pernah juga pasti ngelihat salah satu toko sepeda gitu ya di daerah dekat Radio Maestro nih di Kosambi yang wah sampai dikerubutin banget gitu ya, sampai yang inden yang segala macam. Memang keren banget sih. Jadi semuanya juga langsung aware terhadap kesehatan. Dan di sore hari ini saya berkesempatan nih teman-teman dari Radio Maestro berkesempatan untuk bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, yaitu perwakilan Goeser senior. Karena banyak juga teman-teman Goeser senior lain, tapi ini ada perwakilannya. Di sini ada Kang Tara dan juga Kang Egy. Selamat sore Kang Tara. Kang Egy, sore. Sehat ya semuanya ini, aduh terima kasih banyak sehat. Ini sudah hadir di Radio Maestro. Dan sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang komunitas Salasa Kahiji ya. Salasa Kahiji ini pas banget sama hari ini, hari Selasa juga, dan ini adalah edisi perdana ya, berkolaborasi dengan Goes 925. Nah ini sekarang juga kita sedang live streaming di 2 channel YouTube, yang pertama ada di Radio Maestro dan juga di Goes Happy. Nah ini jadi sudah punya juga channel YouTube sendiri nih di Goes Happy nih. Jadi nanti bisa dilihat juga ada konten apa sih yang sudah di-sharingkan sama Kang Egy sendiri. Tapi tentang Goes Happy ini menggelitik sekali dari judulnya ya, Goes Happy. Nah jadi kan sudah pasti berarti semuanya bertujuan supaya kita happy, supaya kita memang enjoy ketika goes gitu ya. Betul. Nah ini Kang Egy mungkin tentang nama channel YouTube Goes Happy boleh diperkenalkan dong untuk kita semua. Nama Goes Happy ini saya munculkan karena saya berniat untuk mengedukasi ya teman-teman Goeser ya. Dari pengalaman Goes selama ini ya, saya sudah lumayan lama Goes ya, dari tahun 90-an. Dan merasakan gimana rasanya goes dari mulai yang pendek-pendek tapi pedas gitu kan. Terus yang jauh tapi wah suffer dan sebagainya gitu kan. Nah saya pengen edukasi teman-teman supaya apapun passion kita gitu kan, goes kita mau itu pendek, kebut terus atau mau jauh tapi tetap kebut juga. Tetap goesnya itu dengan rasa happy gitu ya. Nah jadi kita meskipun capek tapi tetap happy gitu. Ya kalau misalkan kita lagi capek terus ngelihat teman kita lebih capek lagi, mungkin setidaknya ada rasa bangga ke diri sendiri. Oh saya nggak secapek yang lain gitu. Nah itu tujuan saya supaya goes untuk pribadi masing-masing ini merasa adanya kesenangan, happy di situ. Jadi tidak merasa tertekan, tidak merasa terintimidasi atau tidak merasa
suffer dan sebagainya gitu ya. Apapun passion kita, goesnya kemanapun atau berapapun jaraknya, seberapapun cepatnya itu mau cepat mau lambat gitu ya. Kita tetap merasa happy gitu goesnya. Nah saya pengen edukasi ke teman-teman untuk tetap goes happy. Nah goes happy ini menjadi mungkin kalau misalnya emang cuma sekedar didengar doang kan ya pasti happy lah gitu kan. Mungkin banyak orang yang goes juga karena ikut-ikutan juga kan banyak kan. Tapi akhirnya ternyata mungkin jadi nggak long lasting Kang. Mungkin banyak juga teman-teman yang seperti itu ya. Panas gitu kan di awal tapi mungkin ternyata jadinya nggak enjoy. Nah kalau dari pengalaman atau pengamatan dari Kang Egy sendiri, apalagi Kang Egy tadi udah dari tahun 90-an loh ya. Bukan seperti mungkin kayak saya gitu yang goesnya tuh pas baru mulai pandemi gitu kan. Ikut-ikutan berarti korban ikut-ikutan juga. Biasanya apa sih hal-hal klasik gitu ya, masalah-masalah klasik yang akhirnya bikin mereka-mereka ini semangatnya nggak semembara pas awal-awal mulai gitu. Biasanya masalah-masalah umumnya tuh apa Kang? Biasanya sih passionnya dulu kita mesti tahu ya. Kita senangnya itu sepedahan pakai genre sepeda apa. Ya. Kalau misalkan kita passionnya ke alam yang lebih alami gitu ya. Ya kita coba pakai sepeda MTB yang bisa ke gunung, jalan-jalan kampung gitu kan. Belusukan lah kayak gitu. Atau ada yang passionnya pengen speed cepet gitu kan, pakai sepeda road bike di jalan aspal gitu kan. Dia bisa, genre road bike ini bisa lebih, jaraknya mungkin bisa lebih jauh daripada kita kalau pakai MTB ya, dan bisa lebih cepat nyampe gitu kan. Nah, pilih genrenya dulu, kesenangan kita di mana. Oh gitu. Terus awalnya ya. Selain itu baru kita cari komunitas yang sehati atau sefrekuensi juga ya untuk ngobrol. Apalah yang kita bisa supel di situ, yang bisa berbaur, bisa senang, dan ini pengaruh dari teman-teman komunitas ini sangat-sangat besar ya. Kalau kita nggak punya komunitas, biasanya goes sendiri ya pasti bosan gitu lah ya. Terus pas kita pastilah ya, orang yang goeser yang rajin pun pasti ada titik jenuhnya. Begitu kita dapat titik jenuh, kalau ada teman yang satu passion kan, diajakin teman, ayo kita mau goes ke sini nih. Nah, tiba-tiba semangatnya timbul lagi. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang mesti kita perhatikan kalau pengen kita goesnya Sundanya mah mayang gitu ya. Iya, supaya goesnya ya tadi ujung-ujungnya jadinya happy enjoy gitu ya setiap lagi ngegoes gitu ya. Betul. Nah ke Kang Tara dulu nih, kalau Kang Tara sendiri goes dari tahun berapa Kang? Saya kalau ditanya goes dari tahun berapa, Egy ini senior saya di goes. Jadi saya pertama kali ketemu dengar yang namanya Egy ini tahun 92 atau 93. Pertama kali dengar. Jadi kalau ditanya, kalau goesnya mungkin sebelum itu, tapi goes serius di atas sepeda ikut balapan dari tahun 92 saya. Udah ikut. Dari tahun 92 itu kira-kira saya kelas 3 SMP atau 2 SMP lah. Waduh. Kira-kira waktu itu, dan itu gue serius. Kalau itu karena saya memang senangnya ngebut ya, jadi langsung milihnya sepeda balap pokoknya yang bisa pakai balapan. Jadi langsung itu. Nyarinya langsung itu tadi ya, sesuai genrenya ya, tujuannya apa. Kalau saya kan tujuannya cuma cari kupat tahu mah nggak usah RB kali ya. Iya betul, jadi saya langsung sepeda balap, memang senangnya itu gitu dari dulu. Iya, jadi dari tahun 90-an juga ya sebenarnya ya. 90-an, betul. Nah ini kembali lagi ke salah satu channel yang sekarang lagi live streaming juga nih selain di Radio Maestro, yaitu tentang satu YouTube channel Goes Happy. Dari kapan berarti Kang Egy kalau Goes Happy-nya sendiri channelnya waktu itu mulai sharing-sharing konten? Saya kurang ingat ya tepatnya itu tahun berapa, bulan apa gitu. Tapi belum lama sih, mungkin kira-kira sekitar 1,5 tahun yang lalu sampai 2 tahun. Kurang lebih ya, berjalan 2 tahun mungkin ya. Nah waktu itu kepikirannya kenapa nih? Kadang kan jarang juga ya untuk ya mungkin biasanya banyak video-video itu ya mungkin kayak cuma di media sosial aja gitu. Ini tapi sampai Kang Egy bikin channel sendiri begitu ya untuk bisa sharing. Jadi waktu itu rencananya melalui akun Goes Happy. Apa aja saja yang harus diketahui oleh kita-kita nih para goeser? Akun Goes Happy ini saya bikin ya tadinya memang untuk
sharing ya, supaya ya itu tadi yang tadi saya jelaskan di depan, supaya kita para goeser ini apapun passionnya, goesnya tetap goes happy lah, ada rasa happy-nya di situ. Kebetulan saya ada pengalaman pernah jadi atlet dan goesnya lumayan sudah agak lama gitu ya. Saya ingin berbagi di channel YouTube Goes Happy ini untuk teman-teman dari mulai teknik-teknik goes, terus program-program latihan atau rute-rute goes kemana saja yang mungkin teman-teman yang belum pernah menjajal rutenya gitu kan. Terus kebetulan saya sudah pernah menjajal, saya biasanya sharing ke teman-teman, oh ini rute ini bagus nih gitu kan. Kesini nanjaknya seperti apa, oh kesini ada tanjakan yang mau misalkan ada yang lumayan terjal, berapa persen gradiennya gitu. Terus ada turunan yang tajam kayak gitulah. Menginformasikan selain edukasi juga informasi tentang jalur-jalur sepeda medannya atau teknik, gitu ya di alur itu. atau teknik-teknik goes gitu kan, supaya ya itu tadi tujuannya kita mengedukasi teman-teman biar goesnya tetap happy. Wow, gitu. Nah itu kadang-kadang yang memang suka skip ya, apalagi kalau misalnya kita menjadi goeser itu tadi karena latah atau karena memang ikut-ikutan. Biasanya mungkin salah satu cabang olahraganya ini sekarang teman-teman lagi ke goes nih, masa sih nggak ikutan gitu ya. Nah jadi penting memperhatikan tadi jangan sembarang goes karena nanti biasanya ya udah jadi menurun aja gitu kan. Nah, ini biasanya dari sisi kesehatan mungkin ya Kang Egy ya. Kita berbicara tentang sisi kesehatan karena goes bersepeda itu kan salah satu olahraga gitu kan. Nah, biasanya apa aja sih yang ke-skip sama orang-orang begitu ya? Hanya karena keren-kerenan gitu ya. Kadang-kadang mereka banyak melupakan hal-hal lain yang harus diperhatikan gitu. Kadang-kadang saya waktu pas awal-awal tuh sosokan ke ya bubur yang di atas sana tuh yang selalu jadi finish. Wah, paha panas banget tuh besoknya gitu kan. Ternyata memang itu ke-skip, malah yang tadinya kalau pengalaman pribadi nih yang tadinya memang cuma mau goes 2 hari jadi tepar. Nah itu kan berarti sebenarnya ada yang keskip sama saya pribadi. Biasanya ketika kita memulai atau baru memulai. Menurut Kang Egy sama Kang Tara nih dari sisi masing-masing apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita mulai goes? Oke, nah dari sisi kesehatan ya, saya sarankan sih teman-teman untuk yang baru banget memulai goes gitu kan, coba memakai alat ukur. Alat ukur ini di sepeda ada speedometer, terus kita sekarang di dunia sepeda udah lumayan canggih ya, dari mulai adanya alat ukur detak jantung, heart rate ya, sensor heart rate, terus speedometer dari speednya, terus ada power meter juga. Nah seperti ini, alat ukurnya seperti inilah. Alat ukur ini sangat penting untuk apalagi buat teman-teman yang goesnya ini didapat dari semangatnya sang dokter. Maksud saya begini, jadi ada orang yang sakit terus konsultasi ke dokternya, sama dokternya disarankan untuk olahraga, terus dia memilih misalkan olahraga sepeda gitu. Nah banyak sekali yang kejadian seperti ini ya. Jadi cobalah untuk memakai alat ukur supaya dia bisa menjadi alarm ya untuk tubuhnya masing-masing, seperti adanya sensor heart rate ya, itu menandakan heart rate kita udah menyentuh di angka berapa gitu kan. Dipilih di situ misalkan kasih alarm nanti heart rate-nya jangan sampai terlalu tinggi masuk ke zona paling tinggi misalkan ya. Terus jaraknya juga coba jangan terlalu jauh sama waktunya, misalkan jangan terlalu lama kalau misalkan yang disarankan sama dokter ya olahraganya ya. Nah yang seperti itu, tapi juga untuk goeser yang tidak seperti itu juga, yang misalkan baru karena baru mungkin terus belum pernah olahraga sebelumnya, ya dia juga mesti mengukur kemampuan pribadinya ya, jangan sampai pertama kali goes terus kita udah ke tempat yang jauh terus kebut-kebutan gitu kan. Apalagi kalau misalkan goes bareng sama temennya yang lain yang misalkan temennya ini udah biasa ya, udah kuat goesnya. Terus kita ngikutin mereka gitu yang sudah kuat. Nah ini mesti hati-hati. Jadi alat ukur ini bisa
menjadi alarm buat kita untuk jangan sampai kita over goesnya gitu. Ya. Nah, jadi ternyata banyak juga ya hal-hal yang memang harus diperhatikan karena biasanya kan memang ikut-ikutan. Saya juga jujur pernah lah ada di posisi itu karena memang menyepelekan karena sepeda itu kayak main aja, main sepeda gitu kan. Biasanya kan kayak gitu dulu waktu SD ya, main sepeda yuk gitu kan. Tapi ternyata kan memang banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan dulu sebelum kita tadi mulai goes supaya setelahnya kadang-kadang memang recovery-nya itu beneran deh. Ngerasain namanya panas lama ngebenerinnya itu. Kalau dari Kang Tara sendiri nih, ini juga pengalamannya kan udah dari tahun 90-an ya Kang ya. Dimulai dengan balap-balapan lagi kan. Nah jadi ini apa aja sih biasanya yang harus diperhatikan sama teman-teman yang baru pertama kali mulai goes atau gabung mungkin di komunitas? Oke, kalau ke saya walaupun saya bukan pembalap serius seperti Egy, tapi kalau bicaranya ke saya kayaknya urusannya balapan nih. Balapan tetap Egy ya. yang dulunya balapan justru sekarang balapan betul. Kan Balapan. Jadi lebih sering Om Tara nih sekarang yang balapan nih. Padahal yang dulunya pembalap beneran tuh Egy loh, bukan saya. Egy ini sampai juara Gold SEA Games loh. Jadi jangan salah, nih penampilannya mungkin sekarang kayak begini nih, dia atlet beneran. Gitu ya. Betul. Jadi kalau saya sih saya lihat di era pandemi ini banyak sekali orang yang tiba-tiba bersepeda. Betul. Dan bersepedanya pun awalnya mereka berpikir sepeda itu apapun. Pokoknya yang penting gue bersepeda. Tapi di tengah-tengah tuh akhirnya mereka memilih, loh bersepeda tuh ternyata hampir semua itu belok ke road bike ujung-ujungnya. Kenapa? Karena memang mereka pengen gue serius. Nah serius nih saya kadang-kadang gini, membaginya dalam beberapa kategori. Ada yang pengen goes jantung sehat, ada yang pengen goes jantung copot. Nah, hampir semua newbie ini pengen jantung sehat dulu. Jadi kategori jantung sehat tuh mungkin ibaratnya seperti mengejar berat badan ideal dulu deh, jangan macem-macem dulu deh. Nah, untuk mengejar berat badan ideal pun saya bilang perlu waktu. Saya bilang, nomor satu kita harus tanya kesehatannya, kemudian umurnya berapa, kemudian pola hidupnya bagaimana. Karena terus terang bersepeda itu hampir semuanya begitu road bike, semuanya pada pengen kenceng. Tapi yang kadang-kadang dilupakan mereka adalah pengennya instan, nggak bisa. Karena sepeda itu adalah pola hidup. Mereka harus memasukkan bersepeda di dalam pola hidup keseharian. Jadi intinya bertahap, ya. Jadi intinya berproses. Dan memang kalau memang mampu, sebisa mungkin ada alat ukur. Yang paling penting sebetulnya adalah heart rate monitor tadi yang disebut Om Egy. Jadi penting sekali. Jangan sampai orang bersepeda tanpa itu dia ngerasa kakinya kuat dan dia genjot terus. Dia nggak nyangka bahwa jantungnya dia tuh udah di limit atas. Dan beberapa dia paksa terus karena ngerasa kakinya masih bisa muter, jantungnya nggak kuat dan amit-amit memang ada yang beberapa lewat. Banyak seperti itu. Dan itu nggak di umur-umur tertentu, di 30-an aja ada yang seperti itu. Karena begini, mereka begitu menemukan sepeda tuh ada satu adrenalin sehingga mereka begitu excitednya. Mereka pengen terus barengan di rombongan, barengan teman-teman yang lebih cepat. Dan mereka lupa bahwa sebetulnya mereka belum bisa goes di kecepatan atau di pace-nya mereka itu. Jadi harus bertahap benar-benar. Dan memang ada kejadian-kejadian yang sampai betul-betul mematikan di balap sepeda atau olahraga lainnya. Karena balap sepeda terus terang olahraga yang beresiko. Kalau terlalu memaksakan dia bisa tiba-tiba berhenti atau bisa jatuh, bisa hilang kendali, hilang kontrol. Itulah yang saya bilang bahwa bersepeda itu kita harus kontrol diri sendiri dulu. Dan untuk itu memang ada perlu jam terbang lah, selain program latihan, jam terbang juga perlu. Kemudian di luar itu juga memang pesepeda itu banyak yang pengen bersepedanya lupa istirahatnya. Karena terus terang mau capeknya gimana pun istirahat tidur 6 jam minimal, kalau saya sih 8 jam. Saya 7-8 jam harus bisa. Tapi yang lain pun yang berumur yang kadang-kadang suka begadang, saya bilang tolong deh jam 9, jam 10 udah di kamar walaupun tidurnya jam 11 tuh. Tetap aja. Tapi udah rest lah ya. Jadi istirahat penting sekali. Kalau istirahatnya nggak maksimal, pagi-pagi bangun pun denyut nadinya udah tinggi, belum disuruh sepeda udah denyutnya tinggi. Bagaimana? Baru startnya ya. Wow, ini seru banget tapi kita tahan dulu ya, kita harus break dulu ini ya. Tapi makin seru kan perbincangannya kan. Jadi ini adalah memang acara spesial, program terbaru nih ya, kolaborasi Goes 925 dan juga komunitas Salasa Kahiji. Kita akan kembali lagi tentunya nanti di sesi kedua, kita akan kenalan juga dengan komunitas Salasa Kahiji, teman-teman semuanya. Masih bersama dengan berdua nih ya, jadi sebenarnya perwakilan dari Goeser Senior. Jadi nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita tetap di 92,5 Maestro FM Bandung.
92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Selamat datang kembali nih Sobat Maestro semuanya dalam program acara spesial terbaru di 92,5 Maestro FM Bandung. Ini merupakan kolaborasi antara Goes 925 bersama dengan komunitas Salasa Kahiji. Dan saya masih di Gradua Radio Maestro bersama dengan perwakilan dari Goeser senior yaitu Kang Tara dan juga Kang Egy ya. Yang tadi di sesi sebelumnya udah sharing-sharing gimana sih kadang-kadang kita itu suka minim edukasi aja gitu ketika kita memang akan memulai untuk goes karena memang setelah pandemi COVID-19 ini sepeda itu menjadi salah satu olahraga yang diminati tapi banyak juga teman-teman yang cuma sekedar ikut-ikutan aja kurang memperhatikan sisi kesehatan ataupun mungkin dari keamanan padahal ini menurut mereka yang memang sudah senior memulai dari tahun 90-an bahkan tadi saya cukup amazed juga kalau Kang Tara aja kalau mau goes subuh tidurnya tuh di 8 jaman ya sampai sekarang masih seperti itu gitu kan. Nah itu menjadi salah satu hal yang memang cukup penting harus diperhatikan oleh kita semua. Kita mau melanjutkan perbincangan kita nih jadi mungkin selamat sore, selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di On Air Radio Maestro ataupun di streaming kita di Maestro Radio Bandung dan juga di YouTube channelnya dari Goes Happy ya. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi tadi dari Kang Tara dan Kang Egy sempat kepotong juga ya hal-hal yang memang harus disiapkan karena kadang-kadang suka ke-skip aja gitu. Sebenarnya sih mungkin bukan sengaja di-skip karena memang kurang edukasi aja gitu. Nah gimana nih Kang Egy? Ya ini untuk goeser baru selain tadi kita memakai alat ukur ya, terus kita juga harus mengenali kemampuan diri ya, jadi jangan sampai nge-push terlalu tinggi di kemampuan atau limit fisiknya ya. Oke. Jadi terus jangan terlalu ego ya. Terutama ego orang-orang yang nih, Kang Egy? Ya egonya maksudnya gini, kita goes apalagi yang sama komunitasnya ya. Terus ada orang yang nggak mau kalah sama temennya gitu. Padahal temennya misalkan udah kuat, udah lebih sering goesnya gitu kan daripada dia. Terus dia ngikutin, bahkan sampai misalkan nggak mau kalah sama temennya itu. Tapi kemampuan dia karena masih newbie, masih baru, kemampuannya masih terbatas banget. Akhirnya dia maksa sampai ke limit batas dari kemampuan dia. Nah ini yang mesti dijaga gitu ya. Ya goesnya kalaupun kita misalkan punya passion untuk ngebut nggak mau kalah sama orang lain gitu sama temennya. Ya kita coba untuk berlatih dulu lah. Berlatih masing-masing dulu jangan sampai kita berlatih atau goes bareng sama temennya yang lebih kuat dari dia terus dia maksain untuk ngikutin temennya itu. Nah coba di sini untuk berlatih ya susu lumputan lah istilah Sundanya mah ya gitu. Ya supaya fisiknya dia udah mulai terbangun dan dia bisa mengikuti pace dari teman-temannya tadi rombongan gitu kan. Ya, selain itu juga ya coba untuk ya tadi yang kata Om Tara itu istirahat penting terus nutrisi juga gitu kan. Oke. Ya seperti hal-hal seperti itulah yang mesti kita perhatikan gitu minimalnya di situ. Nah jadi memang perlu diperhatikan juga karena memang berbeda-beda nih kapasitas kemampuan setiap teman-teman begitu ya. Apalagi penting kalau misalkan ada dalam komunitas emang suka panasan gitu lah ya kalau orang Sunda bilangnya panasan. Pengen juga atuh kayak ini padahal tadi Kang Tara sendiri udah bilang kalau semuanya nggak instan gitu. Jadi entah menjadi kabar buruk atau kabar baik ya tapi memang semuanya itu nggak instan. Untuk mencapai pace tertentu jarak tertentu gitu ya itu semuanya memang pakai latihan sama seperti apapun lah gitu ya semuanya pakai latihan. Nah di hari ini merupakan program acara spesial terbaru ya. Jadi untuk teman-teman yang memang wah saya juga goes nih atau belum punya komunitas nih. Selama ini cuma goes-goesnya mungkin sendirian percaya deh emang jenuh kadang-kadang lewatin rutenya itu lagi ya Bandung kayaknya udah setiap weekend mungkin dilewatin gitu ya. Pasti memang jenuh dan komunitas memang penting karena di sini kita bisa sharing. Tadi bisa sharing-sharing edukasi tentang kesehatan terutama dan teman-teman boleh loh datang ke Radio Maestro setiap hari Selasa karena di hari Selasa pukul 15.15 kita akan
ada sharing-sharing spesial dari Gradua Radio Maestro, yaitu Goes 925 berkolaborasi dengan komunitas Salasa Kahiji. Jadi di hari Selasa ini memang kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, jadi semuanya diundang nih. Ya, kalau misalkan memang nggak di Bandung boleh bergabung lewat Goes Happy ataupun di channel Radio Maestro Bandung. Tapi kalau misalkan lagi di Bandung boleh sambil dibawa juga ya gitu untuk sepedanya. Nanti bisa datang ke Radio Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman Goeser senior yang memang sudah hadir. Bener deh, percaya, walaupun jangan takut sama kata seniornya, karena di sini justru kita akan bisa mendapatkan informasi lebih seputar Goes. Nah, Kang Tara nih tentang komunitas Salasa Kahiji, Kang boleh dikenalin dong ke kita awalnya seperti apa sih sejarahnya mungkin, dan ini sebenarnya waktu itu diinisiasi sama siapa gitu sampai ada komunitas Salasa Kahiji ini. Oke, ini memang banyak yang nanya Salasa Kahiji ini dimulai dari kapan? Betul, jawaban saya sederhana. Kalau Salasa Kahiji rute Bandung Lembang yang sekarang dipakai itu, kita seingat kita memang dideklarasikan sejak tahun 2011. Sehingga 2021 kemarin Salasa Kahiji itu adalah usia yang ke-10 tahun. Tapi sebetulnya bisa jadi Salasa Kahiji ini ceritanya lumayan panjang, tapi kita coba bikin singkat ya. Jadi sebetulnya Bandung itu dari dulu terkenal dengan kultur goesernya yang mau saling hantem, saling salip. Jadi Bandung itu arembung eleh goeserna. Wow. Itu yang jadi masalah. Jadi Bandung itu paling repot tuh goes di Bandung. Kita pengen goes sendirian damai aja, tiba-tiba disusul aki-aki, disusul sepeda jengki. Jadi kayaknya di Bandung tuh sepeda tuh nggak pernah goes damai. Gitu ya? Iya. Betul. Nah sampai gitu karena iklim ini udah lama ya, iklim saling salip menuju kota Lembang. Pokoknya siapa duluan sampai kota Lembang tuh, ini mungkin iklim ini udah 20-30 tahun begitu melulu gitu. Sampai akhirnya tahun 90-an itu Bandung itu selalu mencari rute yang yuk deh daripada bener mendingan kita ngumpul deh, tentuin salah satu hari kita goes, rutenya tentukan. Dulu sebelum Salasa Kahiji rute-rute awal adalah ke Cililin. Karena dulu ke Cililin Cimahi sepi. Belok Cililin kiri lewat Kopassus tuh sepi. Jadi kita dulu tuh hari Rabu kalau nggak salah Cililin. Cuman karena menurut orang Bandung, aduh Rabu doang, kita coba Jumat deh. Jadi Rabu dan Jumat. Jumat biasanya naik ke ke Dago Atas, Dago 1, Dago 2, Dago 3, Cimbuluit. Seperti itu. Cuman karena Rabu dan Jumat itu terlalu dekat, akhirnya kita berusaha mencari hari lain. Sampai waktu itu di Bandung udah ada komunitas awal, mungkin waktu itu ada komunitas newbie beginner yang gak mau jauh-jauh goesnya. Waktu itu ada komunitas namanya Klub Gucci. Mungkin karena hotel, dia ngumpulnya di Hotel Gucci waktu itu di Pasir Kaliki. Jadi dibilangnya mungkin Klub Gucci. Jadi Klub Gucci itu sebetulnya adalah grup kecil kota Bandung awal yang pokoknya saya mah rutenya Bandung Lembang aja. Mungkin karena ada banyak kepentingan, harus turun lagi, harus cepat, ada yang bekerja, ada yang ini. Nah akhirnya Salasa Kahiji kita putuskan lama-lama kita belokin, karena Salasa Kahiji itu setelah Cililin kita sempat cari rute lain yang juga cukup jauh, yaitu ke Nagrek. Cuman kalau Nagrek pulang ke Bandung paling cepat jam 8:30, lagi-lagi ada yang ke kantor, ada yang ini juga telat. Akhirnya kita mengerucut di tahun mulai dari 2005, 2006, 2007. Akhirnya kita mulai deh semuanya menyatu aja deh, kita start dari Nilan, kita ke Lembang. Akhirnya kita hitung kira-kira mulai tahun 2011 itulah kita udah memutuskan bahwa Selasaan itu rutenya adalah Bandung-Lembang. Walaupun dulu tahun 2011 itu rutenya masih belum rute yang sekarang. Karena sekarang kan dibikin satu arah turun tuh yang lewat Cipaganti. Dulu kita naik ke Cipaganti naik, gitu. Ya di Cipagantinya. Betul, baru beberapa tahun yang lalu dirubah, akhirnya kita naiknya dari Hasan Sadikin full langsung ke kota Lembang. Jadi sejarah sederhananya adalah Salasa Kahiji muncul karena budaya goeser goeser kota Bandung yang benar-benar embung eleh gitu. Semuanya pada pengen saling salip lah gitu, embung eleh. Tapi walaupun sudah sampai Lembang nanti kita damai lagi. Hanya di jalan aja kita mah benar-benar tidak ada kawan apalagi sahabat. Semuanya musuh kalau di jalan. Semuanya ambisius ya pokoknya salip-salipan. Tapi kalau udah kata sampai Lembang kita udah friend lagi teman. Dan banyak cerita lagi, nanti. Istirahat lagi, ya. Tapi pas di perjalanannya itu memang seperti itu budayanya. Betul, ya. Budayanya memang seperti itu. Tapi kalau sekarang gimana nih? Maksudnya sejak Salasa Kahiji kan akhirnya kita diskusikan gitu ya. Ini nanti lewat alurnya seperti ini, perubahannya gimana Kang Tara? Jadi justru karena Salasa Kahiji sekarang makin melebar, makin meluas. Kemudian peserta juga makin banyak. Dulu sih gak usah dulu banget, kita ngomong 3-4 tahun yang lalu aja. Salasa Kahiji itu bisa terkumpul sampai lebih dari 50 orang aja banyak. Sekarang itu satu kali start 200 sampai 300 orang. Wow. Jadi ini benar-benar jadi sebuah gerakan masyarakat aja. Jadi menjadi budaya bahwa semua orang tahu bahwa di hari Selasa tanpa ada ikut mendaftarkan, tanpa ada ikut registrasi itu adalah balapan. Yang konsepnya siapa yang berani sepedanya apapun silahkan ikut. Ikut ya. Siapapun. Jadi kita tidak pernah membatasi sepedanya atau orangnya atau umurnya. Silahkan aja. Dan karena pesertanya membludak akhirnya
Kita teman-teman senior, saya, Egi, Om Oki, Om Imawan, kemudian Freddy bilang gini, yaudah kita coba kategoriin deh. Kita kategoriin berdasarkan umur dan gender. Jadi ada kategori kelasnya. Kalau zaman dulu selesai kayak kan siapa duluan nomor 1, sekarang kita berusaha lebih fair. Karena ada yang udah umur 55 plus, ada yang 45 tahun plus. Dan karena ini gerakannya cukup masif, alhamdulillah selesai kayak gitu selalu dapat support. Support misalkan dari minuman gratis, makanan gratis, kafe, sampai ada yang support sepeda karbon untuk juaranya. Jadi alhamdulillah gerakan kita ini karena konsisten, continue, orang melihat kok Bandung bisa ya klubnya begitu banyak tapi hari Selasa semuanya sepakat untuk perang ke Lembang. Itu yang uniknya kota Bandung. Klub di Bandung saya rasa puluhan ya mungkin ya Egy. Tapi semua tahu hari Selasa kalau nggak ikutan Selasa Kaiji berarti klub lu. Klub lu nggak ada nyalinya gitu. Ikut Selasaan tuh. Harus ikut Selasaan ya biasanya dibilangnya ya. Selasaan. Nah ini juga tadi jadi tertarik karena sudah sempat keucap tadi sama Kang Tara tentang anggota seperti itu. Kan pasti jadi banyak penasaran juga, wah hari Selasa ada nih. Dan mungkin kebetulan bisa meluangkan hari Selasa gitu. Dan kebetulan memang rutenya juga rute yang memang ya itu rute saya juga. Daripada biasa mungkin cuma sendiri begitu kan ya. Bisa bergabung. Nah ini untuk menjadi tadilah termasuk di anggotanya gitu ya. Supaya tahu kan sekarang udah ada genre-genrenya lagi berdasarkan usia, ada kategori-kategorinya lagi. Nah ini sekarang seperti apa pemisahannya? Mungkin dari Kang Egy bisa bantu dijelaskan. Ini sebenarnya sih areanya Om Tara nih yang ini. Tapi ya coba ya memang kelas-kelasnya gitu ya dibagi ya. Jadi ada kelas yang atlet biasanya dari usia 23 ke bawah ya. 23 ke bawah ada terus nanti 24 lah 24 nanti ada yang 25 sampai 35 tahun terus ada yang 35 sampai 44 nanti 45 sampai dengan 55 dan ada yang 55 plus ke sana terus juga ada dibagi ke yang kelas woman ya. Nah tapi mungkin kelas woman kalau nggak salah baru 1 ya. Hanya woman open saja. Woman open aja gitu karena open, ya animo dari wanita ini belum sebanyak goeser yang pria ya, jadi kelasnya cuma 1 gitu. Nah mungkin selebihnya ini Om Tara nih yang bisa. Iya nih untuk ketentuan mungkin ya kalau misalkan pengen join. Sebetulnya betul, kita tuh melihat goeser aktif lah sebetulnya yang bisa menjadi anggota Selasa Kaiji. Banyak yang nanya, Om Tara pengen masuk ke WA grup Selasa Kaiji gimana caranya? Jawaban saya sederhana. Kamu dalam 1 bulan atau ke depannya 3 kali tidak absen di hari Selasa pertama, Selasa kedua, Selasa ketiga, otomatis masuk ke dalam grup. Tapi kalau kamu absen lebih dari 3 kali, otomatis saya out. Jadi kelihatan lah, yang aktif-aktif itulah yang benar-benar pengen masuk ke dalam grup, mereka harus aktif goes. Jadi sederhana. Seperti itu aja untuk masuk ke dalam WA grup. Cuma 3 kali lah ya sebenarnya. 3 kali, rajin, tidak putus, berikan nomor handphonenya ke Egy, ke saya yang admin di Selasa Kaiji, bisa langsung masuk. Gak ada masalah. Jadi banyak wajah baru yang menurut saya wajah baru tuh justru curious, justru malah pengen belajar. Justru wajah-wajah lama kadang-kadang malas-malesan kalah sama yang newbie-newbie ini yang serius. Ini menarik seperti itu. Iya jadi menarik sih sebenarnya ya. Biasanya yang 3 kali apalagi cuma 3 kali terus. Dan rutenya finishnya di mana sih biasanya? Jadi Selasa Kaiji itu sederhana. Gimana caranya hanya 30 menit selesai. Kita start jam 6 pas di jalan di Taman Nilan Cipaganti. Tapi mulai startnya adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin. Startnya Rumah Sakit Hasan Sadikin, terus ada lampu merah. Terus ya langsung sampai terus atas. ke atas. Di atas tuh kalau patokan gampangnya, sekarang ada McD lah di Kota Lembang. Pas di depan McD, Grand Hotel Lembang ada garis maya, nah disitulah finishnya. Di situ finishnya. Gak nyampe hanya 13 km lah kira-kira. Jadi 30 menit harusnya semua udah beres. Ada yang bisa lanjut ke Tangkuban Perahu atau ada yang bekerja atau ada aktivitas lain bisa turun ke Bandung. Tapi karena 30 menit saja makanya tadi untuk yang bekerja juga masih bisa kekejar ya. Masih untuk beres-beres, untuk rest sebentar. Betul. Dan Selasa Kaiji itu menjadi indikator bahwa goeser ini latihannya berhasil atau tidak. Jadi yang pertama kali misalkan Om Egy ini banyak banget kliennya yang udah berumur ataupun newbie. Kalau saya kan nggak bisa, kalau saya nggak sabar kalau ngeladenin yang begitu, ini boyot banget kesel. Kalau Egy beda. Egy pokoknya sih awalnya tuh pembalap. Betul. Kalau Egy ini yang bener-bener newbie aja mau ditemenin sama Egy. Misalkan Egy nemenin goeser baru. Jadi peser ya. Pertama kali dites 40 menit. Egy kasih program dalam 1 bulan turun menjadi 39. Turun lagi jadi 38. Jadi menjadi indikator proses untuk goeser. Sehingga goeser itu kalau ngelihat ada proses dalam bersepeda, dalam aktivitasnya, mereka akan minta terus. Malah Egy nih saya tahu ditodong terus, kurang keras programnya katanya. Jadi pengen gimana nih Om Egy biar saya bisa di bawah 30 menit. Nah jadi Egy sama saya udah kebagian proyek-proyek yang goesernya benar-benar bukan jantung sehat lagi, tapi jantung copot. Pengen yang geder.
Tapi tetap pakai proses tadi ya, menuju ke nggak bisa langsung. Iya. Oke, dan itu kan apalagi juga ada tanjakan ya untuk 13 km, tapi kan di situ juga medannya juga banyak yang memang dilewati, jadi sekalian berlatih juga. Nah, jadi untuk teman-teman nih ya yang bergabung bersama dengan kita baik di streaming maupun di on air, teman-teman dari komunitas Salasa KHJ ini open untuk bisa sharing-sharing, untuk bisa latihan bareng bahkan. Jadi bisa langsung praktek bareng, dan mereka juga terdiri dari banyak sekali goeser senior yang bukan hanya beberapa tahun belakangan ini aja, bahkan sudah dari tahun 90-an. Jadi udah kebayang jam terbangnya seperti apa. Silahkan kalau memang mau ketemu, teman-teman bisa datang ke Radio Maestro di setiap hari Selasa, karena kurang lebih jam 3 sore seperti ini mereka akan sharing-sharing bersama dengan kita di Gradua Radio Maestro. Atau kalau misalnya mau kontak-kontak lewat media sosial juga bisa ya, Kang Egy ya, di media sosial di mana aja nih untuk bisa update-nya? Media sosial Salasa KHJ sudah ada di IG ya, cari Salasa KHJ ya. Terus juga di IG-nya Om Tara juga @taramandi Bandung. Nah, ini ada Taramandi. Kayaknya Taramandi teh gimana, Kang? Enggak pernah mandi kayaknya. Tapi ini nama yang unik nih Om Tara nih. Dari kata Tara, namanya sebenarnya Fitra Tara ya. Jadi Tara ini jadi saya yang ngejelasin. Jangan ditanya asal usulnya, please. No. Lewat. Oke. Tapi ini satu fenomena Om Tara ini di Bandung ya, goeser Bandung sekarang siapa yang nggak kenal sama Tara? Wah, kalau disebut Tara, oh yang itu udah. Dia sekarang anti sepeda plastik katanya. Wow, jadi yang gimana nih sekarang? Sepedanya steel is real. Jadi sepeda besi. Kalau yang sekarang kan ini semua plastik nih, karbon. Ya banyak. Nah, Om Tara ini kesenangannya sepeda besi. Jadi berarti lebih berat sebenarnya ya? Kenapa? Jadi berat, bisa berat, bisa ringan sebetulnya. Ya, ini kalau dari bobotnya ringan banget dibanding dengan yang sepeda besi ya. Terus ada elemen-elemennya, layer-layernya, mereka dibentuk se-steep mungkin, arah steepness-nya mau kemana. Dia nanti ada genre-genrenya juga, ada sepeda aero, ada climber, ada all round gitu kan. Nah seperti itu. Nah jadi ya goeser ini kayak kalau di Selasaan ya sepedanya apapun kita boleh join Open gitu ya. Apapun mau Minion sekarang ya kemarin yang lagi booming ya. Sepeda listrik Minion, boleh kan? BMX. Sepeda listrik boleh tapi kita tidak ikut hitung poin. Oh enggak dihitung poin? Tidak hitung poin. Jadi sebenarnya kita kan sepeda listrik juga positif sebetulnya. Karena orangnya pun ikut goes. Mereka nggak mampu langsung nanjak pakai sepeda yang benar-benar tenaganya manusia. Dia coba tenaganya setengah dibantu. Jadi nggak apa-apa, cuman kita tidak ikutkan poin kalau dia masuk ke dalam itu. Tapi lama-lama bagus. Yang pertama sepeda listrik, lama-lama dia juga penasaran nyoba sepeda biasa. Oke, dan saya sebetulnya tadi Egy nyinggung-nyinggung sepeda besi, sebenarnya bukan begitu. Jadi bukan begitu tuh, betul. Memang sepeda besi itu di atas kertas lebih berat. Tapi sebetulnya saya pengen memperlihatkan bahwa di Salasa KHJ itu sebetulnya kita tidak ada batasan sepeda apapun. Iya, betul. Mau itu sepeda balap, mau itu sepeda besi, mau itu BMX, mau itu Minion, mau itu sepeda seli. Kita tidak membatasi bahwa kalau mau kenceng, mau ikutan Salasa KHJ harus road bike. Karena konsepnya adalah balapan. Kita tidak. Justru di Salasa KHJ memperlihatkan bahwa orang dengan sepeda apapun yang latihannya serius, itu bisa kenceng, bisa kuat dan bisa di depan. Jadi bukan tentang toolsnya tapi skillnya lagi ya, balik lagi jadi ke kembali skill. ke manusianya, kembali ke dengkulnya hasil latihannya. Wow. Ya. Dengkul ini hasil latihan. Hasil latihan ya. Ya, proses yang cukup panjang dan banyak pengorbanan tentunya. Pasti. Waktu istirahat, makan. Nah, jadi itu ya semuanya sebenarnya pakai proses. Jadi mereka ada di sini, tadi dibilangnya senior, masih banyak kata kayak gitu tadi ya yang lebih dari kita gitu secara senior. Tapi untuk menuju ke sana semuanya pakai proses gitu. Apalagi banyak hal-hal penting yang harus diperhatikan. Karena ini juga tadi menyangkutnya dengan keselamatan, tadi dengan kesehatan juga. Jadi jangan asal goes aja, goesnya harus happy, goesnya harus enjoy ya. Terima kasih banyak untuk Kang Tara, Kang Egy, kita dibatasi oleh durasi. Ya, tapi nanti di next week ya kita bakal masuk ke tema yang baru lagi, masih seputar tentang goes yang happy seperti apa. Dan terima kasih banyak juga untuk Anda semua nih Sobat Maestro yang sudah bergabung, sudah ada hari ini di 2
akun channel kita ya di Maestro Radio Bandung dan juga di Goes Happy. Teman-teman di sini juga berterima kasih banyak untuk program acara spesial terbaru di 92,5 Maestro FM Bandung, yaitu kolaborasi Goes 925 bersama dengan komunitas Salasa Kahiji. Untuk informasi yang lebih lengkap mungkin bisa menghubungi media sosial mereka juga, dan kalau misalnya mau ketemu di Selasa depan, teman-teman diundang semuanya untuk bisa hadir di Gradua Radio Maestro untuk bisa langsung ngobrol-ngobrol. Kalau mau ngobrol-ngobrol lebih awal mungkin bisa, tadi Kang Egy juga datang udah dari jam 2-an ya Kang ya. Nanti boleh. Bisa hadir lebih awal atau kalau nanti mau ngobrol-ngobrol setelah kita live streaming juga bebas. Pokoknya silakan ditunggu di Gradua Radio Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah streaming juga terima kasih banyak. Kita bertemu berarti di Selasa depan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita karena ini masih general banget ya, masih secara umumnya aja tentang bersepeda. Nanti untuk kedepannya kita akan kumpas lebih dalam lagi seperti apa sih supaya kita bisa menjadi goeser yang tetap happy dan enjoy ya. Sekali lagi terima kasih banyak, saya Mary Uli bersama dengan teman-teman lain dari teman-teman live streaming pamit dulu undur diri dari Gradua Radio Maestro. Kita bertemu lagi tentunya di program spesial Goes 925 bersama dengan komunitas Salasa Kahiji. Selamat sore teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Bye. Bye.